Legend of Xianwu bab 91 sampai dengan bab 100. Kamu benar-benar membeli nenekmu. Di Xiaoling Yuan, suara Xiong Erxi berteriak, dari mana kamu mendapatkan uang itu, masih menantu laki-laki. Barang-barang memutar tubuh gemuk dan berbalik Zixuan belasan kali. Hei, dia terlihat cantik. Menggosok tangan kecilnya yang gemuk, mata Xiong Er bersinar, tetapi itu membuat Tang Rusuan mengulurkan tangan kecilnya dan memelintirnya dengan keras di belakangnya. Aku akan membiarkanmu tenang. Oh, rasanya sakit. Gadis Suan, bantu aku. Ye Chen telah melemparkan gaun putih itu, ganti pakaiannya. Kamu belajar dari orang lain. Tang Rusuan menatap Xiong Er dengan ganas, lalu mengambil gaun putih dan membawa Zixuan ke kamar. Gigi Xiong Er yang sakit menyeringai kepada Ye Chen, dan dia menatap mata dan wajah panda Ye Chen lagi, siapa yang memukulmu? Tidak masalah. Berbicara tentang ini, Ye Chen mengambil napas keras dan wajahnya tampak aneh dan aneh. Dia ingat kejadian tadi malam, dia menangkap dadanya dengan suram, dan hal-hal selanjutnya benar-benar malu untuk dijelaskan. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia sangat curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan Zixuan Yuan, terutama ketika dia memukul tangannya, bahwa kekuatan dan kecepatan 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, kalau tidak dia tidak akan bingung dan tidak dapat menemukan utara. Memikirkan hal ini, dia juga secara tidak sadar menatap tangannya, seolah-olah dia masih bisa mencium aroma seorang wanita dari atas. Lao Zu tidak sengaja melakukannya, dan kamu kejam. Ye Chen merasa dikutuk, dan Ye Chen merasa malu tidak seperti sebelumnya. Mencicit. Pada saat ini, pintu terbuka, dan Tang Rusuan berjalan lebih dulu, diikuti oleh Zixuan yang baru saja mengenakan gaun putih. Wow! Mata Xiong Er tiba-tiba menyala, dan mulutnya bahkan mengiler. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihatnya, dan tiba-tiba dia sedikit gugup. Itu tidak aneh, hanya karena Suan ungu yang mengenakan kemeja wanita terlalu indah, pakaian putih menggantung, 3.000 sutra biru mengalir seperti gelombang air, dan penampilan tiada taranya seperti peri di dunia. Ya, tapi ini semeriah luar biasa. Sangat indah. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berbisik ketika dia melihat daya tariknya, tetapi ada desahan di hatinya. Seorang wanita yang diam-diam berkata bahwa dia sangat cantik akan berubah menjadi kesurupan. Mengapa dia kehilangan lengan? Tang Rusuan menatap Xiong Er dengan ganas dan menatap Ye Chen dengan takjub. Ye Chen baru saja bangun seperti pesta mimpi, batuk, dan hanya menarik alasan, murah. Aku tidak punya cukup uang untuk memberitahuku. Xiong Er melompat. Tidak tahukah kamu bahwa tanpa lengan, kekuatanmu akan sangat berkurang, jadilah itu. Aku akan kehilangan sedikit, dan menjual wanita cantik ini kepadaku. Ye Chen menarik sudut mulutnya dan melirik Xiong Er yang masih membicarakan ini. Apa yang Anda katakan sangat baik, bukan karena menantu itu cantik. Jangan marah, jika kamu bisa mengalahkannya, dia milikmu, Ye Chen berkata dengan santai. Apakah ini hal yang baik? Xiong Er menggosok tangannya. Pikiran Ye Chen telah bergerak, dan Zixuan, yang masih, menembak dengan keras pada Xiong Er. Jangan marah, tapi aku akan menjatuhkanmu. Xiong Er sudah memegang tinjunya dan mulai bekerja. Pertempuran dimulai seketika. Kekuatan tempur Zixuan mengejutkan Xiong Er dan Tang Rusuan. Ye Chen sudah menoleh, dan dia tidak tahan melihat sisi setan seperti itu. Taman Xiaoling menjadi hidup. Xiong Erji menjerit tanpa henti. Dia dikejar-kejar oleh pengejaran Zixuan di seluruh taman. Tubuhnya penuh dengan pukulan dan jejak kaki, dan dia hampir dipukuli. Tang Rusuan di sebelahnya sudah kaget. Dia mengendalikan boneka di kebun, dia tahu bahwa kekuatan boneka jauh lebih buruk daripada orang biasa. Tapi sekarang melihat Xiong Er mengejar di sekitar taman, Rao terkejut dengan kegembiraannya. Meskipun Xiong Er tidak menggunakan energinya, tetapi meskipun demikian, mengalahkan boneka tingkat manusia bukan masalah, tetapi dia tertangkap oleh ini. Menantu yang bersenjata satu ini berdetak kencang. Juga boneka tingkat manusia, tapi menantu satu tangan yang cantik ini juga. Tang Rusuan terkejut dan memandang Ye Chen dengan tusuk gigi yang digantung. Apakah kamu yakin dia adalah boneka tingkat manusia? Kelas manusia, seperti pengganti palsu. Itu akan aneh, Tang Rusuan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan suara hantu menangis, melolong Xiong Er, semuanya diangkat oleh Zixuan, dan Ban Ban memposting karakter besar di tanah. Ye Chen melangkah masuk dan menghentikan Zixuan. Kamu biadab juga. Xiong Er bangkit, salah satu sepatunya dan satu tangan menutupi wajahnya, dan tertatih-tatih. Belum lama ini, dia juga mencemooh Ye Chen. Pada saat ini, bentuknya lebih memalukan daripada Ye Chen. Kedua wajah kiri dan kanan adalah cetakan telapak tangan. Kedua mata kecil itu juga menjadi mata panda. Katakan itu. Sangat tegas, Xiong Er mengutuk dan tersenyum tanpa henti. Ini cukup kejam, Ye Chen menyentuh wajahnya yang bengkak tanpa sadar. Selanjutnya, saatnya pelatihan iblis bayi harimau. Bayi harimau penuh peperangan hari ini, dan ketika dia dirobohkan, dia akan segera bangun. Setelah setengah jam, dia tidak dikalahkan lebih baik dari Xiong Er. Kapan kuat itu kuat? Tidak jauh, Xiong Er tidak bisa tidak berseru ketika Ye Chen mengatakan apa yang terjadi semalam. Aku tidak yakin, itulah perasaannya. Ye Chen mengerang. Kekuatan bertarungnya lebih kuat dari yang aku harapkan. Kamu tidak akan menjadi tuan tanah. Seharusnya tidak. Tang Rusuan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Murai tingkat prefektur sudah bisa melakukan beberapa misteri sederhana, dan vitalitas yang mendukung misteri dapat disegel di dalam tubuh, tapi aku memeriksanya ketika aku mengganti pakaiannya. Tidak ada segel di tubuhnya. Itu aneh, Xiong Er menutupi wajahnya dan menyeringai kesakitan. Rusuan, kamu sepertinya mengenal kamu dengan baik. Ye Chen tersenyum dan memandang Tang Rusuan. Tuanku telah terlibat dalam pemurnianku, dan aku telah mendengarnya sesekali. Tang Rusuan mengungkapkan gigi harimau kecilnya yang jelas. Ayo kita bicarakan setelah menunggu di pintu luar, kata Ye Chen. Berbicara tentang pertandingan besar orang luar, Xiong Er datang bersama dan berkata, saya mendengar bahwa kali ini pertandingan besar orang luar, setiap murid yang berpartisipasi memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Apakah ini masih terjadi?
Ye Chen sedikit terkejut. Alasan utama adalah bahwa ada terlalu banyak omong kosong di waktu terakhir. Xiong Er menjelaskan, sekarang 10 murid teratas semuanya dikalahkan di waktu terakhir. Itu karena mereka bertemu dengan seorang murid yang sombong. Terakhir kali, ketika mereka berada di luar pintu, banyak murid yang lebih lemah daripada mereka telah memasuki pintu dalam. Aku juga pernah mendengar ini, kata Tang Rusuan, terakhir kali, banyak murid yang kuat bertemu berpasangan, sehingga banyak murid yang kuat dikalahkan. Keberuntungan adalah bagian dari kekuatanmu. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Jadi, para penatua pintu batin telah belajar untuk menjadi pintar. Setiap orang memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Bahkan, jika dua orang kuat bertemu dan seseorang dikalahkan, mereka masih memiliki kesempatan untuk masuk ke pintu dalam. Bertemu 2 demi 2, itu masalah karakter. Pokoknya, harap kita tidak bertemu di pertandingan besar. Di pagi hari, Guanghua yang ramah menuangkan di atas gunung suci Hengyiwezong, dan Lingshan yang berputar diselimuti awan dan kabut. Dari kejauhan, tempat ini seperti mimpi, dan seluruh Hengyiwezongxi seperti negeri dongeng di bumi. Pada saat ini, ada murid di setiap rumah gua, dan sosok seperti pasang surut bertemu menuju paviliun Qiankun. Paviliun Qiankun sudah penuh. Ketika Ye Chen membawa Hua ke kamar, itu menarik perhatian banyak orang, dengan iri, dan benci. Ye Chen mengabaikannya dan membawa bayi harimau ke sudut. Kali ini pintu luar dibandingkan, dan bayi harimau juga mendaftar. Yu Chen tidak mengharapkan bayi harimau masuk ke pintu bagian dalam, tetapi hanya ingin dia merasakan atmosfer di muka. Jika Anda bertemu dengan seorang murid yang hebat, berserahlah, Anda tahu. Ye Chen menyentuh kepala kecil Hua. Aku mengerti. Rao adalah Ye Chen di sisinya, dan Hua masih gelisah. Dia adalah pertama kalinya melihat pemandangan sebesar itu. Segera, ketika setiap murid masuk, Qiankun Pavilion menjadi lebih hidup. Murid Ren Yang Feng ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Jiang Hao dengan jubah putih muncul di hadapan semua orang. Ye Chen berbisik, dan dari tim murid Yang Feng, dia melihat Qi Hao. Ini baru beberapa hari, kamu masih hidup. Menyentuh dagunya, Ye Chen bertanya-tanya apakah dia akan dipukuli lagi jika dia bertemu dengannya. Ketika Ye Chen menatapnya, murid-murid Ren Yang Feng juga sebagian besar menatapnya, dan ekspresinya kejam, terutama Qi Hao, yang ekspresinya tidak bisa diungkapkan. Ye Chen melirik ke belakang dan membuang muka. Murid-murid di Yang Feng kemudian tiba, seperti Ren Yang Feng, mereka juga memandang Ye Chen dengan tatapan ganas. Setelah di Yang Feng, Ye Chen melihat murid-murid Tian Yang Feng, tetapi tim dipimpin oleh seorang murid Xing Yi yang berada di puncak dunia manusia. Dia terlihat baik dan setidaknya tidak sombong seperti Ren Yang Feng. Orang ini tidak akan menjadi murid nomor 1 dalam legenda dunia luar. Ye Chen sedikit terkejut, kultivasinya tidak sebagus Jiang Hao. Dia bukan murid nomor 1 di luar. Sebuah suara terdengar di sampingnya. Ye Chen melihat tanpa sadar, hanya untuk menemukan bahwa ada seorang pemuda berbaring di kursi. Dia malu, pakaiannya acak-acakan, dan rambutnya sedikit berantakan. Temperamen seluruh pria tidak terkendali. Sangat halus. Melihat pemuda ini, mata Ye Chen melotot kaget, dan dia tidak bisa melihat kultivasi pemuda itu. Ketika Ye Chen menatapnya, pria muda itu minum piala anggur dan mabuk. Orang ini tidak sederhana, gumamnya pada dirinya sendiri. Ye Chen mendefinisikan ini. Murid-murid Ye Lutang juga telah datang. Yan Zhiping memimpin sekelompok murid masuk. Dia setinggi biasanya, mengguncang kipas lipat dengan ringan, dan tampak sangat ramah, menyebabkan teriakan banyak murid perempuan. Seperti Jiang Hao dan kemeja ungu, Yan Zhiping juga menemukan sosok Ye Chen di tengah orang banyak, dan kemudian dia tidak pernah lupa untuk menampilkan ekspresi lucu dan kejam. Cepat atau lambat memusnahkanmu. Mata Ye Chen dingin, menatap mereka tanpa jatuh ke angin. Selanjutnya, Wang Lin, murid pertama Ling Orchard, Xiao Jing, murid Aula Penegakan Hukum, Lu Xuaner, murid pertama dari Paviliun Koleksi Buku, Huo Teng, murid pertama dari Perpustakaan Misi, dan Qi Yue dari Paviliun Ling dan juga memimpin para murid. Dengan cara ini, sebagian besar murid yang berpartisipasi dalam kontes luar hadir. Segera, awan keberuntungan terbang dari segala arah dalam kehampaan, dan yang pertama dari 3 gerbang dan 8 paviliun gerbang luar, 1 aula, dan 2 taman tiba. Kemudian, 3 pelangi ajaib datang ke arah pintu bagian dalam dan berdiri di atas awan. Mata Ye Chen cerah ketika dia melihat orang itu, karena dari 3 yang datang, dia tahu 2 dari mereka. Bukankah itu gaya utama Zhu Xuaner dan Yu Jianfeng pertama tanpa jejak? Adapun orang ketiga, itu adalah Tian Xuan Feng Feng Zhu yang menempati peringkat pertama di antara 9 puncak utama pintu bagian dalam. Heng Yuzong sangat mementingkan orang luar. Ye Chen mendesis, di Zhengyang Zong, itu tidak terlalu ketat. Saat berbicara, Ye Chen merasa bahwa seseorang mengawasinya, tak perlu dikatakan bahwa Zhu Xuaner berdiri di awan. Jangan lupa ujian yang kuberikan padamu. Mata Zhu Xuaner yang indah berbinar, memancarkan cahaya yang bergerak. Ye Chen penuh sukacita. Mengerti? Ye Chen menyeringai. Dengan gebrakan, sinar cahaya meledak ke dalam kekosongan dan berubah menjadi kompas besar yang dipenuhi dengan kecemerlangan dan kecemerlangan yang diukir dengan nama-nama para murid yang berpartisipasi dalam perbandingan pintu luar. Kompas ini segera ditarik. Keadilan. Ini juga menunjukkan bahwa para murid yang berpartisipasi dalam kontes South of the Earth tidak tahu siapa lawan mereka akan bertemu. Pintu luarnya besar, mulai sekarang. Dengan suara keras orang asli Dao Xuan di langit, mata semua orang tertuju pada kompas di udara. Kompas besar telah berbalik, memancarkan semangat yang menyilaukan, dan berhenti perlahan sampai 2 aura jatuh secara terpisah. Siapa yang dipilih? Segera, para murid memandang kedua sisi. Satu sisi jatuh pada sisi murid Ren Yang Feng, dan setelah melihat lebih dekat, ternyata Qi Yun, seorang murid Qi Hao, sepupu dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan, datang untuk berlatih. Adapun pihak lain, dia menghadapi Ren Yang Feng dan ragu-ragu, bukankah itu bayi harimau di samping Ye Chen? Ya. Apakah itu anak Hua? Sebuah suara kejutan datang dengan cepat di sekitarnya. Ye Chen tidak kurang menderita untuknya. Tapi dibandingkan dengan Ye Chen, kekuatannya jauh lebih buruk.
Mendengarkan diskusi sekitar, Ye Chen menepuk pundak Hua ringan dan tersenyum, "Jangan takut, lakukan yang terbaik." "Aku tidak takut." Hua mengangguk dengan berat. "Aku tidak akan kehilangan siapapun yang kehilangan dia. Kakak laki-laki bisa mengalahkan saudaranya. Aku juga bisa mengalahkannya. Aku tidak akan pernah membuatmu malu." Ye Chen tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara. Berseberangan, Qiyun telah melompat ke atas panggung dengan mudah. Awalnya, dia juga mulai merasakan suasana sebelumnya. Ketika dia bertemu dengan seorang murid yang kuat, dia secara otomatis akan mengakui kekalahannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lawan yang dia pilih sebenarnya adalah bayi harimau, yang menyebabkan dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dan matanya penuh provokasi. "Takut kalah, kamu tidak perlu naik." Bayi harimau yang tebal itu memancarkan cahaya dingin di matanya, dan segera berbalik dan melompat ke peron. Keduanya sama-sama memiliki umur yang sama, keduanya berusia 12 atau 3 tahun, tetapi mereka menarik perhatian semua orang di sekitar. "Kenapa, limbahnya kaku hari ini?" Qiyun memandang Hua dari atas ke bawah dengan senyum main-main dan tertawa, "Tidak bisa melupakan hari ketika aku berada di platform Feng Yun, aku begitu penuh gigi." "Kamu jangan bicara omong kosong, ayo." Hua menggeram dan mengeluarkan tongkat besinya. Menempel. Bayi harimau mengeluarkan batang besi hitam, menyebabkan suara aneh di sekitarnya. "Itu tidak baik untuk diperbaiki, tetapi kita perlu memperbaiki tongkat. Saya pikir dia akan kehilangan banyak uang." Qiyun adalah anggota keluarga Qi di Xinjiang Selatan. Dia memiliki banyak bakat. Kurasa begitu. Dalam perdebatan, bayi harimau telah bergerak. Batang besi hitam membuat suara kusam ketika menghantam udara, dan Ling Tian memukulnya dengan tongkat. Rentan. Qiyun mencibir, bersandar sedikit ke samping, dan batang besi-besi merosot ke tubuhnya, lalu memutar telapak tangannya dan menepuk Hua. Bayi harimau tidak dijaga, membawa Qiyun dengan satu tangan. Tapi dia juga tidak menganggur, mengusap batang besi hitam di tangannya, dan memukul Qiyun dengan kuat dengan tongkat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, keduanya memiliki kemenangan dan kekalahan masing-masing. "Nak, kamu mencari kematian." Setelah dipukul oleh bayi, wajah Qiyun tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan dia segera melambaikan tangannya dan menembakkan 3 pedang tajam. Ketika bayi harimau melihat ini, dia buru-buru melambaikan batang besi. Paun, paun, paun. Dia memblokir ketiga pedang itu. Dan pada saat ini, Qiyun sudah keluar dan menembaknya dengan satu telapak tangan. Bayi harimau buru-buru diblokir di depannya. Paun. Qiyun menampar telapak tangannya di batang besi hitam, dan Hua yang terkejut mundur. Penyesalan positif, dia masih jatuh di bawah angin, maka kultivasi Qiyun 2 kali lebih tinggi darinya, dan lebih kuat dibudidayakan oleh keluarga, tetapi tidak bayi harimau dapat dibandingkan. Paun. Paun. Di medan perang, Hua mencoba segalanya untuk melawan, tetapi masih tidak bisa menghentikan ofensif Qiyun, terus dikalahkan, tidak dapat membalikkan. "Dengar, aku akan memberitahumu." Bisik lagi di bawah. "Menurutku, hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Kesenjangan ini terlalu besar. Aku masih menggunakan tongkat. Ini tidak terkalahkan." Dibandingkan dengan orang-orang ini, Ye Chen duduk dengan acuh tak acuh, bahkan jika bayi harimau hilang, dia tidak merasa malu, karena mereka berdua tidak setingkat, apakah mereka dibudidayakan sebagai keluarga atau keluarga. Juga hilang di garis start. Bang! Di medan perang, Hua kalah lagi dan dimuntahkan oleh Qiyun. Namun, penampilan jelek di wajah Hua tidak ada dalam imajinasi, dia jujur dan jujur, wajahnya tenang, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bertahan. Namun, dia yang telah marah oleh api sejati Ye Chen dan pertarungan sebelumnya dengan Zixuan, kemampuannya untuk melawan tidak hanya sesederhana Ningqi Triple, ini juga pemukulan pasifnya yang tidak ada duanya selama ini. Sebuah faktor. "Apakah kamu masih belum terkalahkan?" Qiyun minum, pedang di tangannya berlanjut, dan cetakan bayangan tinju tidak pernah berhenti. Bayi harimau tidak mengatakan sepatah kata pun, dan masih mencoba yang terbaik untuk menari batang besi hitam di tangannya. Saya tidak tahu kapan batang besi hitam di tangannya berubah, dan saat menari, ada gambar hantu. Meskipun gambar hantu ini kacau, mereka juga berkumpul sesuai dengan beberapa aturan, dan pertahanan perlahan membaik dalam perang. Dengan larik tongkat. Sufu di awan mengungkapkan keheranannya, seolah-olah dia telah melihat beberapa petunjuk dari metode tongkat tiger. Pria kecil ini tidak sederhana. Chu Xuaner tersenyum, dari awal hingga saat ini, penampilannya secara mengejutkan tenang, dibandingkan dengan Qiyun milik Qiyun, pikirannya lebih tenang dan tenang. Dia tidak aktif, siap untuk melakukan serangan balik. Kuil penegak hukum pertama-tama membunyikan janggutnya dengan lembut. Benar saja, situasi pertempuran di panggung berubah, dan bayi harimau yang dipukuli secara pasif mulai memainkan banyak taktik ofensif di pertahanan. Dibandingkan dengannya, napas Qiyun menjadi tidak teratur, dan ia terus menggunakan teknik mistik untuk membuat vitalitasnya kurang, jumlah serangan dan jumlah pertahanan meningkat. Akibatnya, pada akhir perang, bayi harimau yang defensif berubah menjadi pelanggaran, dan Qiyun, ofensif sengit di antara mereka, menjadi sisi pertahanan pada saat ini. Sial. Wajah muram dan menakutkan Qiyun, kadang-kadang menunggu kesempatan untuk menembak, tetapi selalu terhalang oleh formasi klub aneh Hua. "Bayi harimau, aku benar-benar memandang rendahmu." Di luar panggung, Ye Chen tersenyum sedikit. Kegigihan Hua di panggung begitu lama tidak terkalahkan, yang telah mengejutkannya, tetapi sekarang ada kecenderungan untuk mengubah arah angin ke atas, yang benar-benar melebihi harapannya. Paun. Di atas panggung, bayi harimau menyerang dengan tongkat dan mendengus Qiyun kembali. Qiyun meraung dan menebas dengan pedang. Paun. Pedangnya, bagaimanapun, terbelah pada tongkat menari bayi harimau, dan dia terguncang terbuka di tempat, dan seluruh lengannya terguncang. Dia hanya mengandalkan batang besi hitam di tangannya. Saat itu, sebuah suara berkabut masuk ke telinga Qiyun. "Qingyang, hanya sekali." Di awan, meskipun orang sungguhan di Dao Xuan memejamkan mata, dia masih memperingatkan orang yang sebenarnya di Qingyang. Tampaknya orang pertama yang mengirimkan suara ke Hua adalah orang pertama di Yang Feng, Qingyang. Orang yang nyata. Diam-diam diperingatkan,
Orang asli King yang buru-buru menerima transmisi. Namun, karena penularannya sebelumnya, Qiyun tampaknya telah menemukan cacat pada bayi harimau, yang merupakan tongkat besi hitam di tangannya. Dengan mencibir, Qiyun menanamkan vitalitasnya ke pedang roh di tangannya dan siap untuk pergi. Bayi harimau telah datang dengan tongkat. Rusak. Qiyun mendengus dan melambaikan pedang di tangannya, bertabrakan dengan batang besi hitam. Pound. Di tempat itu, bayi harimau mengerang kembali, dan batang besi hitam di tangannya juga terguncang. Melihat ini, Ye Chen di bawah panggung mengerutkan kening, dan batang besi hitam adalah dukungan dari bayi harimau, dan dia hanya berlatih tongkat. Yang lain pada dasarnya kosong. Tanpa batang besi itu, kamu tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Raungan itu terdengar di atas panggung, Qiyun bergegas seperti binatang buas, dan pedang di tangannya sering melambai. Ha! 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 Segera, noda darah muncul di tubuh bayi harimau, dan dia dipukuli terus-menerus. Namun, tampilan bayi harimau itu masih tenang, ketenangan alam ini membuat para tetua di atas awan tidak bisa menahan senyum ringannya. Mereka yang menyaksikan pertempuran di panggung kuartet juga menjadi tertarik pada saat ini. Siapa yang mengira bahwa pertempuran antara dua bocah laki yang belum mengering akan begitu berlarut-larut, dan pelanggaran dan pertahanan akan berubah terus-menerus. Napas Qiyun sedikit terganggu. Anak Hua tidak jauh lebih baik, dan dia tidak terluka. Tanpa batang besi hitam itu cukup banyak terbalik. Dalam perdebatan itu, bayi harimau telah dipaksa ke tepi platform pertempuran. Jangan mengaku kalah. Qiyun datang dengan ekspresi cemberut di wajahnya, dan pedang panjang di tangannya meledak, dan tembakannya adalah pedang melalui Chang Hong. Ha! Darah berceceran, dan pedang panjang itu menembus bahu bayi harimau itu. Bayi harimau memuntahkan darah, dan mengepalkan pedang Qiyun dengan kedua tangan. Melihat ini, Qiyun juga menjadi ganas, memegang gagang pedang di kedua tangan, melelahkan kekuatannya untuk menusuk tubuh bayi harimau. Untuk sesaat, keduanya menemui jalan buntu di sini, Hua memegang ujung pedang, Qiyun memegang gagang, dan mereka berjuang untuk saling berhadapan. Bayi harimau, oke, jangan berkelahi. Ye Chen, bagaimanapun juga, tidak bisa duduk diam. Setelah itu, dia takut kalau fondasi bayi itu akan rusak. Kakak, kataku, aku tidak akan membuatmu malu. Mulut bayi harimau mengalir darah, bersikeras giginya, wajah kecil itu penuh dengan kekeras-kepalaan. Dalam sorotan, Hua mengangkat dahinya sedikit, dan kemudian membanting dahi Qiyun dengan ganas. Bang! Suara tabrakan dahi sangat jelas, memecah kesunyian pemandangan. Adegan seperti itu, termasuk Ye Chen, tidak bisa membantu tetapi terlihat terharu. Ha! Jeritan berdering di seluruh paviliun Qiankun. Qiyun tidak pernah berharap bahwa Hua akan memukulnya dengan kepalanya, sehingga dahinya berdarah. Dalam saat yang singkat, Hua melangkah maju dengan keras dan menabrak Qiyun kembali dengan tubuhnya. Kembalikan aku. Mengambil langkah lain lebih dekat, Hua meraih lengan Qiyun. Kemudian, Qiyun terbelakang benar-benar dibuang oleh bayi harimau. Bang! Dengan suara tumpul menyebar di paviliun Qiankun, Qiyun terbanting ke atas panggung oleh bayi harimau, dan lempengan Bluestone keras retak dan muncul retakan. Adegan seperti itu membuat hati banyak orang terpana. Seberapa akrab permainan ini, beberapa orang berempati, dan beberapa orang menunjukkan kekejaman mereka. Berapa banyak dari mereka yang dinonaktifkan oleh kejatuhan Ye Chen di atas panggung. Bukannya Ye Chen membawanya keluar, bahkan postur orang jatuh begitu banyak. Orang-orang di Qiyun ini mungkin tidak bisa berdiri. Berdiri. Kamu membakar dupat tanpa terbunuh. Di awan, wajah King yang suram. Qiyun adalah muridnya, dan dia akan dikalahkan oleh triple kondensat. Di antara mereka adalah bantuan rahasianya. Sekarang Qiyun hilang, wajah lamanya menjadi panas ya. Di atas panggung, Qiyun pingsan, dan seluruh organ internal telah dipindahkan. Melihat Hua lagi, dia sudah menjadi manusia berdarah, bergetar di atas panggung, seolah-olah hembusan angin bisa meniapnya. Sampai sekarang, individu dapat melihat siapa yang telah menang dalam perang ini. Bayi harimau, menang. Dengan suara Yun Yun Yun, Ye Chen dan yang sebaliknya Qi Hao bergegas ke panggung tanpa perbedaan. Sial. Qi Hao Yu memandang Hua dan Ye Chen. Kehilangan kalah, tidak bisakah kau kehilangan? Ye Chen tertawa dingin, menahan Hua dari panggung. Melihat bayi harimau di lengannya, Ye Chen menunjukkan senyum lega. Alasan mengapa anak laki-laki yang keras kepala dan menang ini bukan karena kekuatannya, tetapi karena keyakinannya bahwa ia akan menang di tulangnya. Saudaraku, aku tidak mempermalukanmu. Kamu luar biasa. Kedua belah pihak mengundurkan diri, tetapi para penonton di sekelilingnya berniat untuk itu. Siapa yang akan memikirkan konfrontasi antara kedua anak lelaki itu akan sangat menyenangkan. Kembali ke panggung, seseorang datang untuk membawa bayi harimau pergi tak bisa dihindari bahwa pintu luar rusak untuk menghindari cedera yang tidak perlu, Zongmen akan mengirim seseorang untuk menyembuhkan mereka. Setelah duel, kompas besar itu naik ke udara lagi. Segera, dua aura jatuh satu demi satu, jatuh ke satu arah Yang Feng dan Paviliun Lingdan, dan lebih tepatnya pada tubuh Qi Wei. Di seberang, ketika murid di Yang Feng bertemu, wajahnya disebut kusut. Bagaimana ini bisa bertarung? Penatua, aku abstain. Murid di Yang Feng segera mengangkat telapak tangannya, dan duduk kembali, sehingga Qi Yue bahkan tidak membuka matanya, dan dia telah menjadi pemenang. Tidak ada ketegangan, dan tentu saja tidak akan menyambut tepuk tangan. Semua orang telah melihat kompas. Di atas kompas, dua aura jatuh, satu ke arah murid perpustakaan, dan satu ke arah murid Ren Yang Feng. Lihatlah lebih dekat. Su Xingyue. Melihat Su Xingyue, atmosfer di tempat kejadian teraduk lagi. Ada seorang murid dengan murid terberat ke-8, yang sedikit lebih rendah dari Su Xingyue. Pertempuran masih sangat panas. Su Xingyue bersorak dengan sosoknya yang elegan dan keterampilan misterius, dan memenangkan pertandingan dengan kekuatan absolut. Dalam beberapa hal, itu dianggap sebagai kebangkitan Yang Feng. Satu putaran. Gol luar lebih besar dari pertandingan kelima. Xiong Er berteriak dan berteriak ke panggung, meraih tongkatnya, dan mengangkat murid dari Tianyang Feng ke atas. Dalam game ke-6, Ye Chen melihat Qi Hao. Sepertinya dia telah distimulasi. Dia tidak normal sesat.
Dia hampir membunuh seorang murid Aula Penegakan Hukum dengan pedang, menyebabkan Aula Penegakan Hukum pertama menjadi cemberut. Di game ke-7, Zhao Long dari Ren Yang Feng berkuasa, dan ternyata Wei Yang dari Tian Yang Feng. Ini baru. Seseorang berbisik, mereka telah dipukuli oleh Ye Chen di Feng Yuntai, dan hari ini mereka akan menjadi pesta pertikaian. Dalam pertempuran ini, Wei yang menang, tetapi dia juga menang. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, kemajuannya sangat cepat, karena banyak dari 10 murid teratas di dunia luar terbunuh, dan para prajurit memenangkan duel tanpa darah. Pada pertandingan ke-97, Ye Chen melihat murid bernama Li San di Lingzhou Garden. Ini mungkin kekalahan yang paling keterlaluan dalam permainan luar ruangan tahun ini setelah menjabat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka terbang dengan tamparan. Ye Chen sangat curiga bahwa paman itu melakukan terlalu banyak cinta untuk pria dan wanita, meskipun dia adalah seorang biarawan, tubuhnya sudah mati. Selama periode ini, semua orang yang dia kenal dipilih berlapis-lapis, seperti Song Yu dan Wang Heng yang telah dirampok olehnya, serta dinasti Tang di mana dia jatuh mati, dan istri Xiong Er, Tang Rusuan. Pertempuran sangat sengit, dan klimaks diulangi. Selama periode itu, sering ada kuda hitam. Seorang anak laki-laki dengan roh kental di perpustakaan, mengalahkan satu orang di aula perintah, dan seorang murid perempuan di kebun roh. Pesona-pesona adalah untuk memikat seorang murid laki-laki di kabinet tugas. Pertempuran di peron sangat sengit, dan para tetua di atas awan diam-diam bertarung. Setiap murid yang berkuasa atas nama satu penatua dan kursi pertama, muridnya menang, wajahnya cerah, dan murid-muridnya kalah, mereka akan kehilangan muka, sehingga wajah beberapa tetua seperti trik. Ya, akan cerah untuk sementara waktu. Pintu bagian dalam Tian Xuan Feng Feng, Tao Xuan Shenren membuka matanya beberapa kali, menyempitkan janggutnya, dan menunjukkan senyum ringan. Untungnya, ada sangat sedikit murid sejati yang bertemu tahun ini. Bisakah Brother Dao Xuan memikirkan kontes luar terakhir? Su Fu tersenyum sedikit. Setelah mendengar itu, Dao Xuan benar-benar melambaikan tangannya dengan lembut. Jangan menyebutkan yang terakhir kali. Kepala sekolah dan saudara laki-laki juga berbicara kepada saya untuk ini. Kontes luar terakhir mungkin adalah yang paling aneh sejak berdirinya Heng Yue. Belum lagi. Sekarang kamu memiliki korek api kebangkitan, apa yang kamu khawatirkan? Laut besar Wan Bao Pavilion memutar lehernya. Jika ada dua murid sejati yang bertemu dalam pertandingan kebangkitan, aku hanya bisa menunjukkan bahwa dia memiliki karakter yang baik. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, Chu Xuan Er berbisik sambil tersenyum. Di bawah panggung, Ye Chen menutup matanya dan mengangkat matanya, dan kadang-kadang dia membuka matanya dan melirik pemuda yang tidur nyenyak setelah minum. Pada titik ini dalam perang, tidak ada aura pada kompas yang menimpanya. Jangan lupa kompas ini. Gumam dengan suara rendah, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah kompas besar yang mengambang di udara. Begitu kata-katanya jatuh, dan tepat ketika pertempuran di atas panggung berakhir, kompas mendengung dan kemudian perlahan berbalik. Segera, dua aura jatuh, dan Ye Chen menyaksikan ketika aura ungu memukulnya. Pada akhirnya, aura gantung benar-benar jatuh padanya. Bagaimanapun, ini aku. Setelah memutar tubuh yang agak kaku, darah Ye Chen selama hampir 1 hari hening tiba-tiba mendidih sedikit. Ketika dia melihat orang lain yang terkena aura, sudut mulutnya tiba-tiba mencibir. Lebih baik memukul matahari daripada memilih hari lain, dia mencibir lagi, dan dia menepuk kursinya dan melompat ke peron. Adapun orang lain yang memukul dengan aura, dia juga melompat ke atas panggung pada saat yang sama dengan Ye Chen itu adalah seorang murid dengan jubah putih dengan rambut hitam dan momentum yang kuat segera dia melangkah di atas panggung, itu menyebabkan semua orang di penonton. Mata. Orang ini, perhatikan lebih dekat, bukan Yin Zhiping, murid pertama Jie Lutang. Kamu Chen. Yin Zhiping. Melihat suksesi Ye Chen dalam kekuasaan, kuartet tiba-tiba menimbulkan kegemparan. Yin Zhiping tak perlu dikatakan, tapi itu adalah murid pertama Jie Tang. Satu kaki sudah melangkah ke matahari yang sebenarnya, dan dia jelas merupakan salah satu dari 10 murid teratas di dunia luar. Dan Ye Chen, kedatangannya ke kekuasaan, telah menarik perhatian semua orang. Murid magang ini yang tidak tahu dari mana datangnya, belum pernah sehari sejak Heng Yuzong. 3 puncak utama dari pintu luar, ia memprovokasi 2, sampai ke panggilan, murid-murid yang dipukuli olehnya, itu bukan minoritas. Terlalu berat untuk dibunuh, kamu tidak akan bisa mencapai hasil positif. Di bawah panggung, Su Xingyue masih merupakan kata yang penuh kebencian ini. Dibandingkan dengan dia, mereka yang dikalahkan oleh Ye Chen, seperti Qi Hao dan dinasti Tang, juga menakutkan, dan seperti Ge Hong dan Qing Yang, wajah mereka sudah menjadi sangat suram. Luar biasa kali ini. Banyak orang duduk tegak, memandang panggung dengan mata mereka yang cerah. Yin Zhiping telah menghitung Ye Chen lebih dari sekali. Aneh bahwa langit gelap ketika tidak bermain. Yin Zhiping, tetapi satu melangkah ke matahari yang sebenarnya, dan Ye Chen lebih kuat. Bisakah dia melakukannya? Yang lain mungkin tidak, tapi Ye Chen mungkin. Di sekitar panggung, ada semua suara berbicara. Sebelum perang dimulai, suasana dibawa ke klimaks. Bahkan pemuda jorok yang duduk di sebelah Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membuka matanya dan melirik saat ini. Di atas awan, Zhao Zijing, gereja perintah pertama, dengan lembut menggaruk janggutnya, dan mata di matanya tak diragukan lagi, yaitu, murid-murid yang dia ajar, tidak ada yang bisa mengalahkan. Shimei, apakah dia Ye Chen? Dao Xuan memandang Ye Chen di bawah dan menatap Chu Xuaner lagi. Itu bisa menimbulkan sensasi seperti itu di tempat kejadian, kecuali siapa lagi dia. Chu Xuaner terkekeh dan tidak bisa tidak melirik Ye Chen dan bergumam, anak kecil, tidak sesederhana itu ingin menjadi muridku. Di medan perang, Ye Chen dan Yin Zhiping saling berhadapan jauh. Tidak ada perang yang pernah dimulai, dan momentum sudah meningkat. Mulut Yin Zhiping sudah menunjukkan senyum lucu, Ye Chen, ketika kamu bertemu denganku, kamu ditakdirkan untuk menjadi sedih. Mungkin itu kesedihanmu, mungkin. Ye Chen mencibir dan menatap Yin Zhiping, tidak memaksakan. Ye Chen, bohongi dia. Dengan peluit siong kereksi, Ye Chen dan Yin Zhiping bergerak berurutan. Suan Guangin. Ben Lei Palm. Facebook, keduanya menggunakan misteri. Boom.
Dengan satu pukulan, keduanya pergi mundur, dan setiap kali mereka melangkah mundur, mereka akan mengatakan bahwa lempengan batu biru di bawah kaki mereka menginjak retakan. Aku memandang rendah dirimu. Yen Zhiping mencibir, dan segera dicetak dengan satu tangan. Tiba-tiba, dengan dia sebagai pusat, aura antara langit dan bumi menjadi gelisah, terkondensasi menjadi banyak bayangan pedang dengan kecepatan tercepat. Yu Jian Fei Xian. Dengan kesembronoan Yen Zhiping, bayangan pedang menjerit dan bergerak, membentuk angin, seperti angin kencang, seperti hujan lebat, dan menembak Ye Chen dengan marah. Arai pedang surgawi. Ye Chen sudah bergerak, dan dia mengeluarkan pedang Xiaonya dan melambaikannya sejauh mungkin. Dengan dia sebagai pusat, bayangan pedang terbang dan bersatu satu sama lain untuk membentuk arai pedang, melindunginya di tengah. Pound, pound, pound. Segera, suara tabrakan logam berdering, dan pedang kekaisaran Yen Zhiping, bayangan pedang Fei Xian, berdampak keras pada susunan pedang-pedang surgawi Ye Chen. Ini adalah trik kedua, dan keduanya menggunakan misteri yang sangat besar, dan mata para murid bersinar. Susunan pedang ini mirip dengan susunan tongkat yang dimainkan oleh mantan bayi laki-laki harimau. Anak baik, bukankah itu mudah? Chu Xuaner tersenyum manis. Ada gebrakan dari panggung, formasi pedang Tianjian Ye Chen rusak, dan pedang kekaisaran Yen Zhiping Fei Xian Sword Shadow semuanya tersebar. Ganti aku kali ini. Ye Chen menghela nafas dengan tajam, pedang Xiao melambai, menunjuk ke arah Yen Zhiping. Tiba-tiba, formasi pedang Tianjian yang baru saja dihancurkan bersatu lagi, tetapi bukannya bertahan, ia menyerang formasi pedang. Ada terlalu banyak bayangan pedang, yang juga membuat kulit kepala mati rasa. Perisai mistik. Yen Zhiping dengan cepat mencetak tangannya, dan ada aura cahaya di depannya, dan kemudian dia mengembun menjadi perisai tebal, melindunginya di belakangnya. Pound, pound, pound. Itu adalah suara dampak logam yang berkelanjutan, tapi kali ini, Ye Chen diserang dan Yen Zhiping defensif. Perisai-perisai gelap yang dikondensasi oleh Yen Zhiping tampaknya sangat kuat, sehingga formasi pedang menyerang Ye Chen tidak bisa mematahkannya. Melihat ini, Ye Chen turun dengan gerakan kaki yang misterius, dan energi vital di tubuhnya dengan cepat mengalir ke tinjunya. Rusak. Dengan raungan nyaring, Ye Chen mengguncang gunung dengan pukulan dan dengan keras mengecam perisai misterius itu. Klik. Suara renyah terdengar, perisai hitam Yen Zhiping yang kokoh dihancurkan oleh pukulan Ye Chen, dan Rao juga terkejut dengan punggung yang tertegun. Itu bisa menghancurkan perisai mistik. Yen Zhiping mundur dengan cepat, wajahnya agak suram. Jari gunung yang patah. Selama retret, dia menendang tanah dengan keras, tubuhnya yang terbelakang tiba-tiba berubah menjadi serangan maju, dan satu jari menunjuk ke arah Ye Chen. Ye Chen langsung keluar dari lubang darah di bahunya. Kembalikan jarimu. Ye Chen mengangkat tangannya, menuangkan energinya ke jari-jarinya, dan sebuah jari voli menyembul keluar lubang darah di tubuh Yen Zhiping. Bunuh. Bertarung. Satu langkah memiliki kemenangan dan kekalahan mereka sendiri, dan keduanya bertarung lagi. Pound. Bang. Bang. Di medan perang, suara-suara seperti itu tidak ada habisnya, dan mata para murid menyaksikan mereka bergetar ke kiri dan kanan saat Ye Chen dan Yen Zhiping bertarung. Gas ke-9 adalah ke-9, kekuatan tempur ini juga. Di awan, Dao Xuan berteriak. Dari perspektif dua bersaudara, siapa yang akan menang? Chu Xuaner memandang Tao Xuan Zhen dan Yu Jianfeng. Sulit dikatakan. Pria sejati Tao Xuan mengernyitkan janggutnya dan mengerang, tapi kupikir Yen Zhiping memiliki peluang yang lebih baik, setelah semua, satu kaki sudah melangkah ke matahari yang sebenarnya. Aku lebih suka Ye Chen, bayi kecil. Feng Wuzhen, yang selalu diam, mengatakan sesuatu. Boom. Terdengar gemuruh di panggung lagi, dan mereka berdua menolak untuk menyerah. Xuan Guangyin. Ben Lei Palm. Teknik Changshan. Mengguncang tangan gunung. Pertarungan ini benar-benar menakjubkan, lebih dari 100 putaran perang tidak menghasilkan pemenang. Ayo. Ye Chen baru saja menghentikan bentuk tubuhnya, Ye Chen seperti harimau dari gunung, penuh darah dan semangat juang, berjuang begitu lama, meskipun energi yang sebenarnya menurun dengan cepat, tetapi itu lebih ganas dan lebih ganas, tanpa kelelahan. Boom. Boom. Raungan itu berlanjut, dan dia terus berdetak. Betapa anehnya anak ini. Di akhir perang, wajah Yen Zhiping suram dan menakutkan. Dia dipukuli terus-menerus, darahnya jatuh, darahnya batuk, dan kesulitan Ye Chen jauh melampaui harapannya. Melompat mundur dengan tajam, dia berbalik dan mengeluarkan pisau besar, lalu mengisinya dengan amarah, pisau besar itu langsung bersinar, dan guntur serta kilat menutupinya. Itu. Beberapa arahan dari hadirin, banyak murid sejati terkejut, aku bertanya-tanya rahasia apa yang akan dilakukan Yen Zhiping. Guntur dan pisau tikam. Dengan raungan Yen Zhiping, pedang yang panjangnya 3 kaki diretas. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba berdiri diam, memutar tangannya untuk mengambil tentakel, menggenggam tangannya, dan berdiri di depannya. Pound. Pendekar pedang itu menghantam belatung hari itu. Klik. Samar-samar, kaki Ye Chen membungkuk, lempengan batu biru di bawah kakinya retak, lengannya kaget, dan tubuh itu jatuh berdarah-darah, dan kemudian darah menyembur keluar. Misteri dominan yang bagus. Ada desah kegembiraan di bawah, dan jika memang begitu, mereka tidak bisa menghentikan pukulan Yen Zhiping. Menjadi murid pertama dari gereja sila tidak sesederhana itu. Itu benar-benar dapat memblokir guntur dan menebas pisau. Ye Chen, kamu benar-benar mengejutkanku. Di bawah panggung, wajah Qi Yue penuh kejutan, seolah-olah aku tahu bahwa guntur dan pisau tebasan Yen Zhiping sombong. Belum mati. Melihat Ye Chen masih berdiri tegak, wajah Yen Zhiping tiba-tiba menjadi brutal. Ye Chen seperti Xiao Qiang yang tak terkalahkan, sampai pertempuran, dia belum mampu mengalahkan Ye Chen bahkan dengan akrobatnya yang terkenal, membuatnya marah. Datang lagi, Yen Zhiping berkata dengan dingin, mengayunkan pedangnya lagi, dan ingin menggunakan guntur dan pedang lagi. Saya telah menderita kerugian, apakah Anda pikir saya akan memberi Anda kesempatan kedua? Suara dingin Ye Chen datang.
Dia terlempar dari kejauhan oleh belatung besar, mengarahkan pedangnya langsung ke Yin Zhiping, tapi dia mengikuti dengan langkah kaki misterius dari Howling Tousan Fantasi. Melihat Tian Yan terbang, Yin Zhiping menggertakkan giginya dan tahu bahwa Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan kedua. Jika dia memaksa pertunjukan pada saat ini, dia akan terkena oleh Tian Yan di tempat. Setelah memikirkannya, dia juga berhenti menggunakan pisau petir dan menebas, tetapi memukul mundur dan kemudian mundur. Hol. Raungan binatang buas tiba-tiba terdengar, Ye Chen bergegas ke depan, melompat, kera marah binatang buas itu melompat ke atas, dan langsung mengintimidasi dirinya sendiri di depan Yin Zhiping. Carilah kematian. Yin Zhiping mendengus dingin, memotong pedang. Siapa yang belum mati? Ye Chen mencibir ke samping, dan pisau besar itu dipotong lewati tubuhnya. Sekarang giliranku. Dengan minuman cepat, Ye Chen mundur dengan menghela nafas Yin Zhiping. Hol. 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 Di medan perang, raungan itu meraung tanpa bisa dijelaskan, disertai dengan setiap gerakan Ye Chen. Binatang buas lain yang turun gunung, kadang-kadang seperti harimau, kadang-kadang seperti kera ganas, kadang-kadang seperti singa, kadang-kadang seperti serigala, meraih, menepuk, merobek, menggunakan tangan, kaki, lutut, bahu, dan setiap sendi di tubuhnya menjadi ganas senjata. Ini cara bermain ini lagi. Di sekitar penonton, ada suara kejutan, seolah-olah mereka tahu pertarungan Ye Chen yang aneh dan sombong. Pertempuran jarak dekat yang bagus dan misterius. Pada saat ini, orang-orang asli Raos Hidao terkejut. Jin Qi adalah hal terpenting ke-8, dan dia memiliki kemampuan praktis yang sombong. Anak ini benar-benar tidak mudah. Lord Yu Jianfeng tidak bisa menahan kagum. Si kecil, kamu benar-benar mengejutkanku. Di satu sisi, Chu Xuan juga terlihat cantik. Di medan perang, Yin Zhiping meraung tanpa henti. Dia mencukur rambutnya, dan di bawah serangan Ye Chen yang luar biasa dan cepat, dia tidak bisa mengangkat kepalanya di bawah tekanan. Dia sudah lama mendengar bahwa Ye Chen adalah teknik pembunuhan jarak dekat yang sombong lainnya, tetapi dia sombong, dia tidak pernah memikirkan Ye Chen dalam keadaan kental, berpikir bahwa itu hanyalah pembesaran yang disengaja oleh orang luar. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari bahwa pertempuran dekat Ye Chen yang sombong membunuhnya, dan rumor pintu luar itu benar. Darah terus meludah, kekalahan Yin Zhiping seperti sungai yang menghancurkan tepian, tubuhnya dipenuhi tanda kepalan tangan, sidik telapak tangan, dan sidik jari kaki Rao berada satu kaki di bawah sinar matahari sejati, dan dia tidak bisa membawa Ye Chen. Serangan teroris. Di awan, guru Yin Zhiping, Zhao Zijing, tidak bisa duduk diam. Yin Zhiping adalah murid pertama dari aula perintahnya, dan bahkan muridnya yang paling sombong. Dia akan sangat sedih saat ini. Pergi darinya. Dalam kecemasan, Zhao Zijing masih mengirim suara kepada Yin Zhiping, jika tidak Yin Zhiping dikalahkan oleh kondisi yang kental, itu akan menjadi sapuan wajahnya. Dao Xuan tampaknya benar-benar menangkap suaranya, melirik Zhao Zijing, dan Xian Zheng berkata, hanya sekali, bukan sebagai contoh. Benar saja, setelah mendapatkan suara tuan, Yin Zhiping bertarung lawan Ye Chen dengan beberapa pukulan, dan dengan cepat mundur dari Ye Chen. Apakah kamu melarikan diri? Ye Chen tidak mengejar, tetapi seluruh tubuhnya ditanamkan di tangan kanannya, dan ada guntur dan air mata di antara jari-jarinya. Sebelum dia bisa mengenai mereka, dia samar-samar bisa mendengar naga yang dalam. Mengerang. Kang Long. Dengan raungan Ye Chen, dia mendorong keluar dengan satu telapak tangan. Hol. Tiba-tiba, nyanyian naga yang keras terdengar, dan bayangan naga emas imajiner meraung keluar dari gas yang ganas, dan langsung menuju ke Yin Zhiping yang terbelakang. Ini. Yin Zhiping berubah warna, melihat bayangan naga yang mendekat dengan pandangan yang tidak terkendali, momentum yang kuat itu, jika dia benar-benar menuju ke arah naga yang mengamuk, dia tidak peduli apapun yang terjadi. Tidak dapat diakses. Ini apa misteri ini? Para penonton penuh kejutan. Mendominasi dengan baik. Apakah saya hari itu, dan dia tidak melakukan segalanya dengan kekuatannya? Qi Wei, terkejut lagi, tidak tahu bahwa Ye Chen masih memiliki rahasia yang sombong. Dibandingkan dengan dia, beberapa dari 10 murid lainnya juga telah menunjukkan keterkejutannya jika mereka mungkin merasa sulit untuk mengambil serangan yang mendominasi, terutama Jiang Hao dan Zishan. Wajah mereka jelek. Bukan hanya para murid, tetapi para penatua yang ada di awan saat ini juga terkejut. Sakit. Zhong Laodao dari puncak tiangnya menutupi dadanya lagi, dan wajah Ge Hong dan King yang hanya bisa digambarkan sebagai suram. Shimei, kamu masih memiliki mata yang buruk. Dao Xuan berkata dengan seringai di wajahnya, dia memiliki teknik rahasia naga kung, dan ada beberapa pintu luar yang bisa mengatasinya. Sejujurnya, aku juga terkejut. Chu Xuan tersenyum, dan kekuatan tempur Ye Chen telah jauh melebihi harapannya. Melihat platform pertempuran, Yin Zhiping yang terbelakang telah dijatuhkan oleh Ye Chen Kang Long dan terbang keluar. Selama penerbangan, dia meludahkan darah beberapa kali, tulangnya patah, dan meridiannya patah. Banyak. Sementara kamu sakit, aku ingin kamu mati. Di atas panggung, Ye Chen bergegas maju. Dalam sorotan, saat Yin Zhiping hendak mendarat, dia meraih salah satu kakinya. Di antara hadirin, banyak murid menutup mata mereka, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bang! Raungan segera terdengar. Yin Zhiping, yang memegangi kakinya, benar-benar terpana oleh Ye Chen, dan kemudian jatuh dengan keras di peron. Peron keras itu hancur menjadi bentuk manusia. Yin Zhiping menyemprotkan darah lagi, dan seluruh organ dalam digeser. Darah yang dimuntahkan juga berisi potongan-potongan kecil hati. Biarkan kamu menghitung aku. Dengan raungan, Ye Chen membanting Yin Zhiping lagi, dan melemparkannya ke peron untuk kedua kalinya. Luka orang yang kucintai, sial. Balikan hitam dan putih, sial. Membenci kehidupan manusia, sial. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia akan mengatakan Yin Zhiping tertegun, dan kemudian membanting di platform pertempuran. Bang! Bang! Bang!
Suara-suara itu terdengar di seluruh pavilion Qiankun, dan setiap kali suara itu datang, mereka akan membuat hati para penonton berkecil hati. Jika mereka diganti, mereka akan hancur. Dendam apa ini? Kerumunan hanya menatap sisi berdarah seperti itu. Pada saat ini, bahkan Chu Xuaner ngeri untuk sementara waktu. Dia belum pernah ke Ye Chen dengan wajah cantik dan tubuh kurus. Dia memiliki sisi yang sengit dan kokoh. Suzy tidak bisa berhenti. Bagaimanapun, Zhao Zijing menjerit dan membangunkan semua orang. Jika dia jatuh lagi, Yen Zhiping harus mati di tempat. Cukup. Dao Xuan, yang dikejutkan oleh sisi kekerasan Ye Chen, sedang terburu-buru untuk berhenti. Jika ini mengancam jiwa, itu akan menjadi kesalahan seriusnya. Bang! Ye Chen jatuh untuk terakhir kalinya, dan kemudian dia berhenti. Dia jatuh begitu panas dan hangat. Melihat Yen Zhiping lagi, dia belum pingsan. Dia berbaring di lubang berbentuk manusia dengan darah di mulutnya. Dia menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya dan ingin bergerak, tetapi tulang dan meridian seluruh tubuhnya patah. Melihat posturnya, sulit untuk pulih tanpa berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan, yang juga berarti bahwa ia bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan kebangkitan, apalagi memasuki pintu bagian dalam. Ini adalah harga untuk melukai orang yang kucintai. Ye Chen berkata dengan dingin, jika mereka tidak dihentikan oleh Dao Xuanzhen, dia pasti akan menghancurkan Yen Zhiping hari ini. Di bawah, seseorang sudah naik ke atas panggung dan membawa Yen Zhiping yang setengah mati turun, dan Zhao Zijing mengikuti, dan murid yang paling sombong dipukuli ke dalam penampilan ini, tetapi dia tidak memikirkannya lagi. Ye Chen menang. Dengan suara keras orang asli Dao Xuan, Ye Chen melompat dari panggung di bawah perhatian semua orang. Pertempuran ini mendebarkan dan semua orang masih memikirkannya. Ye Chen, seorang murid magang yang teliti, tidak dapat menghentikan kenaikan yang kuat. Perbandingan pintu luar ini, apakah dia bisa memasuki pintu dalam, pasti legenda. Nah, kau kejam. Begitu dia duduk, Chu Xuaner di awan mendengar suara mencemooh. Melihat udara, Ye Chen terbatuk, tidak bisa dipungkiri bahwa saya sedikit marah hari ini. Mendengar itu, Chu Xuaner menggosok alisnya secara tidak sadar. Apakah ini agak besar? Saya hampir jatuh ke kematian seorang anak, Anda akan pergi kepada Tuhan. Chu Xuaner mulai menyadari bahwa jika dia menerima Ye Chen, seorang murid yang terlihat cantik dan kuat, pintu batinnya akan lebih hidup daripada pintu luar ini, dan dia, sebagai guru, juga akan sakit kepala. Dengan berakhirnya pertempuran antara Ye Chen dan Yen Zhiping, babak pertama kompetisi luar hanya berakhir. Ini berarti bahwa setengah dari murid akan pergi ke kompetisi kebangkitan, dan murid-murid yang menang di babak pertama akan melanjutkan ujian berikut. Babak kedua, ujian, mulai. Dengan suara Dao Xuan, kompas besar itu menyala dengan cemerlang, dan kemudian berbalik untuk menggantung dua aura. Kedua aura jatuh kedua arah tanpa perbedaan. Saya mengandalkan. Tiba-tiba, suara kutukan terdengar dari panggung. Shouldernya adalah Xiong Er. Tidak heran dia begitu bersemangat, karena salah satu dari dua yang dipilih saat ini adalah Jiang Hao, murid sejati pertama Ren Yangfeng. Adapun yang lainnya, Ye Chen yang baru saja bertarung darah. Ayo! Xiong Er berteriak dengan keras ke seluruh penonton. Dan semua orang menatap Ye Chen dan melemparkan tatapan iba padanya. Orang-orang yang hadir telah menyaksikan pertempuran sengit antara Ye Chen dan Yen Zhiping. Meskipun Ye Chen menang, dia jatuh ke dalam keadaan lemah. Dan bahwa Jiang Hao, pada putaran pertama tes, dengan mudah melewati level, pada dasarnya tidak ada konsumsi, ditambah kekuatannya tidak lemah Yen Zhiping, pertarungan ini, sejak awal, berarti Ye Chen tidak bisa bermain. Melihat lawannya adalah Ye Chen, Jiang Hao dari Ren Yangfeng telah melompat ke atas panggung dengan mudah, menyaksikan Ye Chen main-main. Pergi ke pertandingan kebangkitan. Di luar panggung, ada seorang murid dari setiap murid yang tersenyum pada Ren Yangfeng, dan kata-katanya tidak menghindar. Buat kamu gila lagi. Di sisi lain, murid-murid di Yangfeng mengikuti. Ada semacam kekuatan. Di sekitar mereka, para murid yang memiliki kebencian dengan Ye Chen terus memarahi. Dengan kondisi kelemahan Ye Chen saat ini, tidak ada kekuatan untuk bertarung lagi. Keberuntungannya sangat buruk, dia telah bertemu dua murid sejati berturut-turut. Di awan, Chu Xuaner tidak bisa membantu menggosok alisnya. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Begitu banyak murid, begitu banyak kemungkinan, dan probabilitas yang sangat rendah dapat dipukul oleh Ye Chen. Keberuntungan ini. Orang kecil, jangan berkelahi, pergi ke pertandingan kebangkitan. Chu Xuaner mengirim pesan kepada Ye Chen, meskipun dia tidak mau. Namun, Ye Chen di bawah panggung benar-benar berdiri, lalu berbalik dan melompat ke atas panggung. Ada apa? Apa dia masih akan bertarung? Kamu buta. Kalau tidak, dia akan lari kemana? Ini terlalu gila. Di tengah diskusi, Ye Chen telah meletakkan Huisuan di mulutnya. Apakah Anda pikir saya akan memberi Anda waktu untuk pulih? Jiang Hao mencibir di seberang jalan, segera mencubit segel besar. Dalam adegan ini, Dao Xuan menyaksikan mereka menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan sedikit kecewa dengan Jiang Hao. Sebagai murid sejati pertama Ren Yangfeng, Anda akan menghadapi risiko, dan Anda tidak akan berani menghadapi keadaan yang kental secara adil. Tanpa hati yang kuat, tidak ada kepercayaan pada kemenangan itu. Boom. Di atas panggung, ada raungan, dan Ye Chen dipukuli terus-menerus mundur. Dia baru saja melalui pertempuran berdarah dan masih lemah, bukan lawan Jiang Hao di puncak. Hanya melalui periode kelemahan, aku bisa mengalahkan kekalahan. Dengan keyakinan ini, Ye Chen terus mengelak dengan gerak kaki yang cepat dan misterius, dan tidak menghadapi Jiang Hao secara langsung. Jika lawan yang dipilih adalah Qi Yue atau Huo Teng, ia pasti akan abstain, tetapi lawannya adalah Jiang Hao. Karena itu Jiang Hao, dia tidak akan menyerah jika dia terbunuh. Dia akan pergi ke pertandingan kebangkitan setelah kekalahan besar. Dia telah berjuang di dalam hatinya, dan dia tidak akan kalah dari murid-murid Liang Feng dan Jilutang. Ye Chen, yang terus-menerus menghindari, mengambil telapak tangan Jiang Hao dengan kaku, muntah darah. Ye Chen, kapan kamu akan bersembunyi? Suara lucu itu terdengar dengan cepat, Jiang Hao menyerang lagi, memberi Ye Chen waktu untuk bereaksi dan pulih.
Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan masih menginjak langkah kaki misterius untuk menghindarinya. Melihat ini, Jiang Hao menjadi ganas, dan tangannya dengan cepat menggerakkan sidik jarinya, teknik rahasia yang mirip dengan peri terbang pedang kekaisaran Yin Zhiping dipamerkan. Ha! 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 Segera, bayangan pedang langit berkumpul, dan di bawah gelombang tangan besar Jiang Hao, Heming menembak Ye Chen. Ketika Ye Chen melihat situasinya, dia tidak menggunakan pertahanan pedang Tianyi, karena jika dia melakukan itu, dia akan ditembaki oleh Jiang Hao, dan kemudian dia akan menghadapi teknik rahasia Jiang Hao yang tidak terputus. Dia sangat teliti, Jiang Hao berusaha memaksanya untuk memukulnya. Saya bisa melihat ini, tetapi tentu saja saya tidak akan melakukannya. Berdasarkan gerak kaki misterius dari bayangan 1000 bayangan, bayangan di belakangnya membentuk sebuah tali, dan kecepatannya telah mencapai yang tertinggi. Ha! 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 Penghindaran pasif membuatnya terus-menerus terluka, dan bayangan pedang terbang meninggalkan jejak darah padanya. Segera, jubah putihnya berlumuran darah merah. Seni terikat angin, dilarang. Jiang Hao sekali lagi melakukan teknik rahasia. Wow! Suara dampak rantai besi terdengar, Ye Chen jelas merasakan angin mendesing di sekelilingnya, dan dalam suara siulan, beberapa rantai angin tak terlihat mengembun, terjerat ke tubuhnya. Rusak. Dia berbisik, tubuhnya berkedut karena marah, membuka rantai angin, dan dengan cepat melarikan diri. Berarti Zanyang. Jiang Hao datang sebentar, menggertak dirinya sendiri, dan menusuk lubang darah di dada Ye Chen. Jangan menunggu Lao Zu mengambilnya dengan mudah. Ye Chen menyeret tubuh yang terluka itu, menghindari kembali lagi. Apakah kamu melarikan diri? Jiang Hao mencibir, dan cetakan telapak tangan besar Ling Tian turun. Sial. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan harus memindahkan Tian Qian untuk berdiri di depannya. Paun. Jiang Hao menepuk tentakel, dan gemetaran bergetar, dan Ye Chen memegang pedang tentatif juga terkejut oleh darah dan surut, Jiang Hao terus dipukul oleh ki pedang selama retret. Kamu, sial, tak tahu malu. Xiong Er muncul entah dari mana, dan dia menjabat tangannya dengan tangan di pinggulnya, seperti Vixen yang memarahi jalan-jalan. Bintang-bintang yang ludah terbang ke langit. Mereka tidak bisa naik ke panggung untuk membantu, tetapi hanya mengganggu pikiran Jiang Hao. Sebagai murid sejati pertama Ren Yang Feng, bukankah kamu memiliki keberanian untuk menghadapi Ye Chen adil? Biasanya, kamu sangat antusias, mengapa kamu begitu dibujuk sekarang? Memalukan untuk melawan kondensat yang setengah mati. Kungfu di mulut Xiong Er benar-benar tidak tertutup. Dia memarahi mereka tanpa berhenti. Namun, omelannya langsung diabaikan di mata Jiang Hao, dan matanya sekarang sangat jelas, yaitu, untuk mengalahkan Ye Chen saat dia lemah, bahkan jika caranya tercela. Ha! 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 Di platform pertempuran, Ye Chen terus-menerus mengeluarkan darah, dan orang-orang terkejut. Namun, dengan kondisi setengah mati yang lemah, ia mampu bertahan dalam puluhan gerakan di Jiang Hao tanpa kehilangan, dan kekuatannya mengejutkan penonton. Di seberang, wajah Jiang Hao menjadi kasar dan wajahnya menjadi panas. Siapa dia, murid sejati pertama Ren Yang Feng, dan 10 murid teratas di luar pintu, tidak pernah memenangkan negara terkondensasi setengah mati begitu lama, bahkan jika mereka menang, mereka akan kehilangan muka. Memikirkan ini, sinar cahaya dingin melintas di matanya, membunuh. Kulihat dia menggigit jarinya, dan jari yang berdarah itu mengelap pedangnya, lalu menanamnya. Ha! Tiba-tiba, pedang roh menjerit, aura cahaya penuh, dan ada petir yang mengerikan di atasnya. Chang Hong mengalir melalui matahari. Dengan kesembronoan Jiang Hao, dia bergegas seperti hantu, dengan pedang tajam yang menunjuk langsung ke dada Ye Chen. Melihat ini, mata Ye Chen bersinar. Dia jelas merasakan kengerian pedang Jiang Hao, yang jelas merupakan misteri pembunuhan. Di antara kilatan cahaya, dia melompat ke samping, tetapi masih menabrak. Ha! Darah berceceran, dan dia menghindari peti untuk membuka, tetapi pedang masih menembus bahunya, dan petir yang melekat pada pedang itu bergegas masuk ke tubuhnya, merobek nadinya. Ha! Ludah darah menyembur keluar di tempat, dan dia merosot kembali. Belum mati. Jiang Hao benar-benar marah, dan bergegas maju lagi dengan pedang. Ha! Masih ada percikan darah, tapi kali ini, Ye Chen yang memegang pedangnya dengan telapak tangannya. Tiba-tiba mendongak, mata Ye Chen yang merah darah melintas tajam, kamu sudah kecanduan, giliranku. Ha! Ye Chen tiba-tiba meluncurkan kekuatan dan menerbangkan pedang Jiang Hao dari tangannya. Ben Lei. Dengan minuman cepat, Ye Chen melambaikan tangan dan memukul. Rusak. Jiang Hao sangat marah dan telapak tangan misterius muncul melawannya, tapi dia tertegun dan mundur. Di sini, tinju Ye Chen mengepal erat, darah di tubuhnya mengalir dengan cepat, dan amarahnya keluar, membanting rambutnya dan terbang di langit. Setelah bersembunyi begitu lama, obat Hui Xuandan yang dia telan akhirnya benar-benar habis, meskipun dia belum kembali ke puncak, sudah cukup baginya untuk mengalahkan Jiang Hao. Sebenarnya aku benar-benar terbawa olehnya. Ada kejutan di sekitar. Apakah anak ini setan? Itu murid biografi sejati pertama Ren Yang Feng. Satu kaki sudah melangkah ke Shenyang. Anak baik, kamu memberi saya terlalu banyak kejutan hari ini. Mata cantik Hu Xuan Er yang terpesona pada awan kagum, bahkan jika kamu kalah, bahkan jika kamu tidak bisa masuk ke dalam, kamu sudah memiliki jadilah muridku. Bertarung. Di atas panggung, Ye Chen berbisik dan berteriak keras. Ha! Jiang Hao bergegas seperti anjing gila, wajahnya memerah, aku tidak marah atau malu. Murid sejati Yang Feng, tidak hanya tidak mengalahkan kondensat setengah mati, tetapi juga membuatnya bertahan dari kelemahan. Sangat memalukan. Ben Lei Palm. Ren Yang Guan. Di antara kata-kata itu, keduanya sudah terpukul, dan mereka memuntahkan darah ke belakang. Tepat setelah memegang bentuknya, Ye Chen bergegas seperti binatang buas, dan permainan itu brutal. Dia tidak menambahkan pertahanan, Jiang Hao memukulnya, dan Jiang Hao memberinya telapak tangan, Jiang Hao memberinya telapak tangan. Hong Jiang Hao menekan. 1000.000 orang yang terluka seperti ini menghancurkan 800.000 orang yang dikirim, yang ditonton para hadirin. Apakah ini gila? Semua orang berpikir seperti ini. Bahkan jika Anda banyak pulih,
Anda masih memiliki cedera serius. Setelah kerja keras seperti itu, sebagian besar waktu Anda jatuh adalah Ye Chen. Ye Chen benar-benar gila, seluruh tubuhnya sakit karena perang yang tak terkalahkan itu. Dia seperti singa yang tak kenal lelah, yang menggerakkan binatang buas yang paling primitif di tubuhnya, dan beberapa hanya menyerang tanpa henti dan kemudian menyerang. Ha! Ha! Pada platform pertempuran yang berlumuran darah, Jiang Hao juga gila, dan dengan gila melakukan misteri. Permainan berdarah keduanya bahkan lebih buruk dalam pertempuran antara Ye Chen dan Yen Zhiping, dan banyak penatua yang menyaksikan awan mendengus. Kakak Hi, murid yang kamu pilih ini gila. Dao Xuan benar-benar menatap Chu Xuaner di sebelahnya. Ini bukan kegilaan, tetapi pikiran yang tak terkalahkan. Ini adalah perang yang tak terkalahkan. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, dan dia tergerak oleh adegan berdarah di atas panggung selama hampir 100 tahun. Bunuh. Bertarung. Deru di panggung berlanjut, dan apa yang bisa dilihat oleh penonton adalah bahwa dua orang gila menjadi gila karena konfrontasi misterius. Ben Lei Palm. Orang yang Yin. Jari Yang. Xiao Xiaosu. Pertempuran ini akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan semua orang. Dalam gerakan ke-300, keduanya terbang terbalik karena pukulan terhadap misteri, dan mereka jatuh ke genangan darah di peron. Mari kita bicara tentang Jiang Hao dulu. Dia memiliki selendang, pakaian berantakan, dan penuh dengan tinju dan jejak kaki. Melihat Ye Chen lagi, itu hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, ditutupi dengan bekas luka dan berdarah, seperti setan yang merangkak keluar dari neraka. Pada akhir perang, keduanya gemetar, kekurangan energi dan kelelahan tubuh mereka membuat mereka tidak berdaya untuk melakukan segala jenis misteri. Inilah masalahnya, keduanya masih saling bergegas, dan mereka tidak menggunakan energi mereka. Beberapa hanya memiliki pertarungan tangan ke tangan yang paling primitif. Jika Anda memukul saya akan memukul Anda, dan Anda memotong saya pedang. Lao Zu akan mati kembali. Pertempuran berikut ini dipentaskan dalam bentuk ini. Mereka semua di ujung panah. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir adalah pemenang. Seorang murid magang yang teliti, apa yang telah mendukungmu sampai sekarang? Qi Yue bergumam di bawah panggung, ekspresinya bergerak lagi. Kamu berteriak, kamu akan menang kali ini, Lao Zu mengundangmu untuk minum. Xiong Er berkeliaran di panggung, suara berteriak tidak pernah berhenti. Ini tidak mungkin. Orang-orang seperti Qi Hao, satu persatu, mengertakkan gigi, Ye Chen mengandalkan tubuh setengah mati untuk bertarung melawan seorang murid sejati sampai hari ini dan telah terkalahkan, dan mereka telah membuktikan segalanya, dan orang-orang ini ditakdirkan untuk tidak dapat berdiri lagi. Anak ini melakukan pekerjaan dengan baik. Huo Teng, sekelompok 10 murid, menunjukkan desahan seru dan kesombongan, dan mengira dia lebih rendah dari Ye Chen. Bang! Bang! Di atas panggung, keduanya jatuh ke tanah. Aku tidak percaya, Jiang Hao meraung ke langit, dan terhuyung-huyung lagi. Ayo! Ye Chen minum dengan keras. Xiao Qiang yang tak terkalahkan ini juga berdiri dengan kaku. Pada saat ini, keduanya sangat lemah dan benar-benar ekstrem, satu bergoyang dan satu menggigil, seolah-olah hembusan angin bisa meledakkan mereka, dan hati para penonton semua menyebutkan tenggorokan mereka. Bagaimanapun, keduanya maju selangkah, masing-masing meninju. Bang! Bang! Jiang Hao meninju wajah kiri Ye Chen dalam satu pukulan, dan Ye Chen meninju wajah kanan Jiang Hao dalam satu pukulan. Ha! Keduanya menyemburkan darah dan jatuh. Di tempat kejadian, mata semua orang tertuju pada platform pertarungan, tak satu pun dari mereka berbicara dan menahan napas, keheningan itu mengerikan, bahkan jika sebuah jarum jatuh ke tanah, mereka bisa mendengarnya. Setelah 7 atau 8 detik berlalu, tak satu pun dari mereka yang bangun. Ini apakah ini dasi? Sepertinya aku takut tidak punya kekuatan untuk berdiri. Siapapun yang berdiri adalah pemenangnya. Dalam diskusi berturut-turut, di bawah mata banyak orang, benar-benar ada seorang lelaki yang berlumuran darah naik ke platform pertempuran. Tubuhnya kurus, wajahnya berkabut, tubuhnya berdarah, dan rambut hitamnya yang berantakan menutupi separuh wajahnya. Angin, kakinya gemetar dan tegak, dan pinggangnya yang bengkok terangkat kaku. Orang yang bangun secara alami Ye Chen. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara lagi, karena aku tidak tahu harus berkata apa, tetapi hanya melihat sosok berdarah yang mungkin jatuh. Pada saat ini, banyak murid menundukkan kepala karena malu. Di antara mereka, Xiu lebih kuat dari Ye Chen, dan keluarganya lebih baik dari Ye Chen, tetapi ada banyak yang lain, tetapi tidak ada yang bisa sekuat Ye Chen. Adapun Jiang Hao, dia jatuh pingsan dan memiliki ekspresi yang tidak mau di wajahnya. Ye Chen, menang. Dengan suara jangkrik yang jatuh ke dalam kehampaan, para pendengar yang diam mengingat sorakan seperti pasang. Dengan tepuk tangan seperti air pasang, tubuh kaku Ye Chen jatuh setelah semua. Bocah. Xiong Er berlari ke panggung lama, memegang Ye Chen, yang akan jatuh, dalam pelukannya, lalu dengan cepat mundur ke platform pertempuran, dan berlari menuju tempat di mana pavilion Qiankun memperlakukan murid-muridnya. Semua orang memberi jalan bagi persetujuan diam-diam mereka. Ye Chen, nama ini ditakdirkan untuk tetap berada di hati semua orang. Magang-magang ini sejak dia datang ke Hengaizong telah menciptakan terlalu banyak kemustahilan. Hari ini, dia di puncak garis bahkan telah kehilangan Yang Feng dan perintah-perintah dua murid sejati Tang meninggalkan legenda. Pertempuran yang mendebarkan telah berakhir, dengan kompas berputar lagi. Pertempuran berlanjut. Hanya saja beberapa ratus pertempuran berikutnya, meskipun mereka juga sangat panas, tetapi dibandingkan dengan pertempuran antara Ye Chen dan Jiang Hao, itu benar-benar terlalu hambar. Waktu berlalu dengan lambat, dan malam mulai redup dengan pertempuran yang berapi-api. Segera, di keempat arah pavilion Qiankun, manik-manik roh yang mempesona naik ke langit, bersinar di langit yang redup seterang hari. Ini adalah aturan tradisional dari pintu luar yang besar tidak peduli berapa lama itu berlangsung, bagian tengahnya tidak akan berhenti. Di aula belakang Qiankun Pavilion, Ye Chen berbaring diam di tempat tidur, wajahnya pucat seperti kertas, napasnya redup, darah tumpah dari luka yang menodai spray, dan wajahnya yang tampan terkadang menunjukkan rasa sakit. Selama periode ini, Chu Xuaner datang untuk mengunjungi, membersihkan meridian untuk Ye Chen, dan kemudian menyuntikkan ramuan penyembuhan sebelum pergi. Di sini hening.
Saya tidak tahu kapan seorang lelaki ungu hantu muncul di Qiankun Pavilion. Pria ini menutupi wajahnya dan bisa melihat bahwa matanya jahat selain kekejaman, dan kadang-kadang ada kilatan cahaya dingin. Melihat sekeliling, tidak melihat siapapun, orang yang berbakat di Zi mengeluarkan obat mujarab, lalu membuka mulut Ye Chen dan memasukkannya. Kamu belum mati kali ini. Setelah membawa Ye Chen dengan ramuan, pria berbaju ungu itu mencibir, lalu berbalik dan menghilang ke kamar seperti angin sepoi-sepoi. Setelah dia pergi, tubuh Ye Chen bergetar. Kemudian, suasana mengamuk menyapu tubuhnya, dan kemudian kembali dengan tenang. Setelah 3 jam, Ye Chen perlahan membuka matanya dan duduk, menutupi dahinya. Dia memiliki ketahanan sombong. Hanya dalam 3 jam, luka pada dasarnya sembuh, tetapi napasnya masih tidak stabil. Orang kecil, kamu sudah bangun. Di satu sisi, seorang penatua Qiankun Pavilion tersenyum lembut. Penatua, apakah Dabi sudah berakhir? Ye Chen berguling dan melompat dari tempat tidur. Putaran kedua pengujian masih berlangsung. Terima kasih, penatua. Sudah terlambat untuk memberi hormat, Ye Chen melangkah keluar dari ruangan dan langsung pergi ke situs Tibi. Setelah dia pergi, Pavilion Qiankun yang lebih tua menghela napas dan mengguncang janggutnya, matanya yang lama penuh dengan keheranan, kekuatan penyembuhan anak ini sangat mengerikan. Dia terluka parah, dia pulih hanya dalam 3 jam, aneh, sangat aneh. Baiklah. Baiklah. Pada saat ini, panggung penuh tepuk tangan. Para selebritis yang bertarung di atas panggung adalah selebritas Heng Yuzhong, satu adalah Ho Teng, murid pertama dari pengadilan misi, dan yang lainnya adalah 10 gerbang, dengan hati-hati, itu bukan murid biografi sejati Diang Feng. Baju. Keduanya bermain panas, baik di 10 besar pintu luar, dan pertempuran yang menyenangkan menyebabkan banyak suara di bawah. Untuk mengatakan bahwa Ho Teng harus dari tipe yang sama dengan Ye Chen, bermain kokoh dan sombong, palu ungu di tangannya dipenuhi dengan Ling Hui, merobek guntur dan kilat, dan setiap kali dia menembak, dia bisa membanting kemeja ungu itu kembali. Dibandingkan dengan Ho Tan, kemeja ungu itu sangat malu. Meskipun mereka semua adalah 10 murid teratas di dunia luar, peringkat Ho Teng jelas lebih tinggi daripada kemeja ungu. Boom. Dengan badai, Ho Teng menggunakan misteri, dan palu emas ungu besar menabrak udara. Kemeja ungu mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi masih berlutut di tanah dengan kemeja ungu. Sudah, menang. Saat suara Tao Xuan terdengar melalui seluruh pavilion Qiankun, setelah Yen Zhiping dan Jiang Hao, murid sejati Zishan juga kalah, dan dia hanya bisa mencoba lagi dalam pertandingan kebangkitan. Pada saat ini, dengan rotasi kompas, Ye Chen Ho berjalan masuk dari luar dengan tergesa-gesa, melihat bahwa putaran ketiga dari tes belum berakhir, dia pergi ke posisi tengah-tengah. Melihat kembalinya Ye Chen, para murid di sekitar menunjukkan suara kaget. Itu pulih begitu cepat, dan ketahanan ini sombong. Hanya saja lukanya sudah pulih dan nafasnya masih lemah. Mengabaikan suara terkejut di sekitarnya, Ye Chen menyeka keringatnya dan kembali ke tempat duduknya. Namun, begitu dia duduk, dia melihat mata aneh di sampingnya. Pria muda mabuk yang bangun-bangun, menatap sepasang mata redup dan mabuk, menatapnya naik turun, tidak berbicara, dan Ye Chen terlihat tidak nyaman. Nak, apakah kamu punya api sungguhan? Kalimat pemuda berikutnya membuat mata Ye Chen sedikit menyipit. Dia hanya tahu beberapa orang yang tahu rahasia api sejati, bahkan Chu Xuan tidak pernah tahu. Dia tidak berharap bahwa pemabuk yang mabuk itu bisa melihat. Tidak. Bola mata bergerak, kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Pria muda itu salah, seperti tidak ada apa-apa, dan kemudian berdiri terhuyung-huyung, tetapi kalimat berikutnya adalah untuk mati setengah mati Ye Chen Qi, aku akan menemukan seseorang untuk memberi Anda ujian. Nima. Ye Chen bergegas maju dan menyeret pemuda itu kembali ke posisi semula. Dia tampak mabuk dan mabuk. Faktanya, dia bukan burung yang baik di tulangnya. Bagaimana kalau membiarkan Huang Xi yang asli mengujinya? Dia harus menyeretnya ke belakang, kalau tidak, mulut besarnya tidak akan membiarkan pintu terbuka, dan segera dia akan tahu segalanya tentang api yang sebenarnya, yang bukan yang dia inginkan. Lihat dan akui saja. Aku memilikinya, ayo jatuhkan. Kalau begitu kamu akan melakukan alkimia. Kemabukan pemuda itu menghilang sedikit, dan dia berkedip dan menatap Ye Chen. Ye Chen mengangkat alis dan melirik pemuda itu akan sedikit. Dapat membuat Erwen Lingdan. Kamu bisa menemukan Sufu dalam kasus ini. Aku tidak bisa melakukannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Aku setengah gantungan. Tidak apa-apa, aku punya Dan Fang, aku akan menyiapkan rumput semangat yang cukup untukmu, dan kamu bisa berlatih sampai mati. Pemuda itu memegang lengan Ye Chen dan hanya meraih Ye Chen, karena takut membiarkan Chen Chen dengan sembarangan saya terpeleset. Apakah kamu memiliki Dan Fang? Mata Ye Chen menjadi cerah ketika dia mendengar Dan Fang. Dia adalah ahli alkimia. Baginya, Dan Fang adalah harta, tetapi meskipun demikian, dia masih menatap pria muda itu dengan tatapan tidak percaya. Tidak bisa diandalkan untuk mabuk. Kemarilah, ini kau. Ketika pemuda itu diam-diam membuka tas penyimpanan, karena takut orang lain melihatnya. Ye Chen menundukkan kepalanya dan berkedip dan melihat ke dalam. Memang, dia melihat gulungan kulit binatang, yang ditutupi dengan teks, dan hanya 3 karakter, Ling Yuandan, yang bisa dilihat. Kamu melakukannya. Ini adalah ramuan yang memberi makan jiwa. Di atas kepala kedua orang itu, Anda berbicara secara spekulatif, tetapi dari sudut pandang orang luar, mereka licik dan tidak memikirkan sesuatu yang baik pada pandangan pertama. Di awan, lautan besar pavilion Wanbao mengejutkan Zhong Lao Dao, orang pertama yang tidur di Tianyang Feng, dan menggerakkannya untuk melihat ke bawah. Lao Dao, apa yang didengar muridmu Xie Yun dan Ye Chen? Tuhan tahu. Zhong Lao Dao mengangguk dan menutup matanya lagi. Boom. Di atas panggung, dengan raungan, seorang murid di pavilion Ling Yi dijatuhkan oleh seorang murid dari kebun Ling. Pada saat ini, putaran kedua pintu luar belum berakhir. Segera, babak ketiga dimulai. Kompas besar telah diputar, dan kemudian 2 aura cahaya jatuh satu demi satu. Harus dikatakan bahwa kedua aurat tampaknya telah dinegosiasikan, tetapi mereka pergi ke arah yang sama. Ye Chen dan pemuda yang mengobrol tidak terlalu berhasil. Aduh, aku pergi.
Xiong Erda melihatnya sepanjang jalan dan tanpa sadar menutupi wajahnya. Orang-orang tidak sebaik langit. Qi Yue dari Lingdange tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya. Kekuatan Ye Chen ini sangat kuat, tetapi keberuntungan ini juga buruk. Huo Teng dan mereka tidak bisa membantu tetapi menepuk kepala mereka. Jadikan jahat. Para tetua Lingdange Sufu, Ling Qige Chou Taifuk, dan Wan Baoge bergumam. Kamu anak nakal. Melihat Chu Xuaner lagi, dia tidak bisa membantu menundukkan kepalanya dan menggosok alisnya dengan keras. Di bawah, Ye Chen dan pemuda yang berbicara tentang Zheng Huan saling memandang dengan mata besar dan mata kecil. Apa-apaan ini? Apakah ditembak ketika berbaring? Sudah berakhir, lawan Ye Chen adalah Xie Yun, yang menempati peringkat pertama di pintu. Xie Yun, murid sejati pertama dari Tianyang Peak, adalah dunia nyata yang bernilai nyata. Ye Chen menemukan semua tunggul hari ini. Mendengarkan diskusi sekitar, masih melihat Ye Chen Xie Yun, dia mengguncang sudut mulutnya dengan keras, kamu. Apakah kamu Xie Yun? Di luar yang pertama di luar. Apa kamu tidak tahu? Semua orang memandang Ye Chen. Jangan bicara, aku ingin diam, Ye Chen menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kejahatan apa yang dibuat Lao Zu dalam kehidupan terakhir saya? Dia benar-benar dikeluarkan dari cedera internal, sakit perut, sakit hati, sakit di sekujur tubuhnya, Yen Zhiping pertama, Jiang Hao kemudian, oke. Mereka tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi Xie Yun, ibu, apa yang terjadi, Lao Zu membunuh Yen Zhiping dan Jiang Hao, ini dia. Ibu akan menanamnya di tangan Anda. Orang-orang datang jauh-jauh, kok ada begitu banyak burung dan hal-hal tentang Nima. Perbandingan di luar pintu, ribuan orang, hanya saya sendiri. Kali ini dia harus menyerah. Ada banyak diskusi di bawah ini. Apakah mungkin bahwa dia akan mengalahkan Xie Yun sekali lagi di langit? Tidak, Xie Yun ada di ranah matahari. Setelah mendengarkan diskusi di sekitarnya, Ye Chen memarahi dirinya sendiri, berpikir bahwa dia tidak bisa melakukannya bahkan di puncak, apalagi setengah dari kekuatan tempurnya tidak dapat diberikan pada saat ini. Takdir, itu semua takdir. Selain itu, Xie Yunyu menemukan tas rokok dari tempat dia berada, dan dia meludahi matanya, wajahnya serius, dan dia masih menepuk bahu Ye Chen. Biasakan saja. Pergi. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Perang tanpa ketegangan secara alami memiliki akhir tanpa ketegangan. Dalam sorotan, Ye Chen, yang selalu kuat dan sombong, akhirnya mengangkat tangannya. Dia menasihati, benar-benar menasihati, dan abstain dari pemungutan suara sebelum dia berkuasa. Ini juga berarti bahwa dia akan pergi ke kompetisi kebangkitan untuk membunuh lagi. Keluar dari pengepungan. Sebuah episode kecil berlalu, dan Tibi melanjutkan. Pertempuran selanjutnya dapat digambarkan sebagai panas dan klimaks. Mereka semua adalah murid elit yang dipilih dalam 2 putaran pertama, masing-masing dari mereka luar biasa, dan masing-masing dari mereka juga bertanggung jawab untuk metode rahasia. Namun, mereka senang bahwa Tao Xuanzheng mengatakan bahwa pada putaran ketiga kontes, meskipun ada juga 2 adegan di mana 2 orang kuat bertemu, tidak satu pun dari 10 murid di pintu luar yang dipilih pada waktu yang sama. Di kursi, Ye Chen mendukung dagunya dengan kedua tangan, dan menyaksikan pertempuran sengit mengamuk. Karena pertempuran berdarah dengan Jiang Hao dan Yen Zhiping, itu menghabiskan banyak biaya bahkan jika dia menelan Hui Xuan dan, dia masih tidak bisa kembali ke keadaan puncak, tetapi baginya, ini sudah cukup. Aku sudah menyiapkan semua herbal. Kapan kita akan memulai alkimia? Selain itu, Xie Yun telah menggosok tangannya lebih dari sekali dan bertanya. Sambil menarik matanya dari platform pertempuran, Ye Chen melirik barang-barang, dan bertanya dengan sedikit kebingungan, mengapa Anda tidak menemukan penatua Sufu dan Su untuk memperbaiki alkimia, dan membiarkannya berlatih? Ini dia. Xie Yungan batuk, dan tidak lupa melirik Sufu di awan, dan menyentuh ujung hidungnya, aku takut dia akan memukulku. Setelah mendengar itu, Ye Chen mengangkat alis, melihat ini, kamu belum mencuri ramuannya. Blindly, aku belum mencurinya. Hantu itu baru percaya. Ye Chen melirik Xie Yun dari suatu sudut, lalu mengarahkan pandangannya ke peron lagi. Pada saat ini, Qi Yue dan murid sejati Zhang Suge sedang berhadapan satu sama lain di medan perang. Ini juga pertarungan yang menegangkan. Sebagai murid pertama dari Lingdan Pavilion, kekuatan Qi Yue jelas tidak tercakup. Ye Chen ini memiliki pemahaman yang mendalam. Di luar pintu, kecuali untuk 10 murid teratas, tidak ada yang lawannya. Setelah Qi Yue, Ye Chen melihat Xiong Er lagi, dan dia dihadapkan oleh murid sejati Jie Lutang. Meskipun tidak terlalu optimis tentang Xiong Er, duel ini adalah klimaks dari pertempuran. Xiu Er, yang telah kehilangan semua kekuatan, berhasil melakukan serangan balik, dan tongkat sihir memukul murid Jie Tang. Di luar panggung, pria kecil yang gemuk ini bisa bertarung dengan baik. Ye Chen merasa sedikit terkejut ketika dia menyentuh dagunya. Setelah Xiong Er bermain, pemain berikutnya adalah kenalan Ye Chen, Tang Rusuan, Qi Hao, Su Xingyue, dan Lu Xuan Er dari perpustakaan. Setelah tes, Rao adalah matanya yang bersinar. Berjongkok harimau dan harimau di luar pintu membuatnya menghela nafas lebih dari sekali. Ada banyak murid yang tampaknya tidak terlihat, tetapi mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, ia melihat dengan matanya sendiri bahwa 10 murid besar diperbaiki oleh orang yang biasa-biasa saja. Para murid memukuli darah dan tulang. Di luar pintu, banyak talenta. Setelah beberapa pertempuran, Ye Chen menghela nafas lagi. Selama waktu ini, Ye Chen melirik awan lebih dari sekali, terutama ketika dia melihat wajah tua Ge Hong dan King Yang Tao, dan dia tidak bisa mengungkapkannya di dalam hatinya. Keduanya adalah saudara dan saudari yang sulit. Murid-murid sejati mereka dipukuli oleh Ye Chen lebih dari setengahnya, terutama King Yang asli. Murid pertamanya Jiang Hao juga dikalahkan oleh Ye Chen. Beberapa pecundang dan pecundang berhasil mencapai final. Adapun Ge Hong, di Yang Feng mereka tidak jauh lebih baik. Murid pertama Zishan baru saja kalah, dan murid sejati di bawah kursinya hanya bisa mencapai final. Sebagai 2 kepala utama dari 3 puncak utama pintu luar, wajah mereka hilang. Ketika Ye Chen menatap mereka, mereka berdua juga melemparkan tatapan ganas. Jika bukan Ye Chen, 2 puncak mereka tidak akan begitu pasif, dan mereka tidak akan menjadi bahan tertawaan seluruh Heng Yue.
Kamu terlalu arogan, Ye Chen mencibir. Nak, bisakah kau memberiku lebih sedikit masalah? Pada saat ini, suara perempuan yang ceroboh masuk ke telinga Ye Chen. Ketika dia mendengar berita itu, Ye Chen terbatuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Chu Xuaner di awan. Dia memandangnya dengan marah, aku tidak ingin menerimamu sebagai magang, dan aku punya banyak musuh. Ini tidak menyalahkanku. Ye Chen menarik telinganya, dan seekor babi mati tidak takut air mendidih. Beri aku profil rendah. Aku mengerti. Diperingatkan oleh calon majikannya, Ye Chen menjadi bugar, dan seluruh orang duduk di kursinya dengan beberapa helaan nafas. Malam turun lagi, dan manik-manik roh pencahayaan bangkit lagi, tetapi putaran ketiga dari pintu luar masih dalam ayunan penuh. Putaran tes ketiga ini lebih lama dari yang diharapkan. Saat Dabi terus mendekati akhir, Ye Chen juga menyingkirkan keadaan Bubula. Setelah putaran ketiga tes selesai, kebangkitan berakhir, dan dia tidak ingin omong kosong lagi. Halo. Pernahkah Anda mendengar bahwa Zheng Yangzong memiliki tubuh misterius? Xie Yun, yang terdiam lama, menjepit Ye Chen dengan jari-jarinya. Tubuh Xuanling. Mata Ye Chen berkedip karena terkejut mendengar ini. Dia pernah menjadi anggota Paviliun Informasi Zheng Yangzong. Bagaimana dia tidak tahu tubuh roh misterius ini, yang merupakan tubuh fisik yang disukai oleh Tuhan? Saya mendengar bahwa itu adalah cabang dari Protos. Ada cara misterius yang tersembunyi di dalam darah. Begitu terbangun, itu adalah harta yang sangat besar. Secara alami, kengerian sebenarnya dari tubuh misterius bukan hanya ini, tetapi orang yang ada dalam darah tubuh misterius mungkin dapat menggerakkan kekuatan langit dan bumi, tetapi itu hanya hak istimewa yang dimiliki oleh dunia kosong. Dia pernah melihat rahasia di arsip Paviliun Intelijen 2000 tahun yang lalu, Dachehu muncul tubuh yang misterius. Dia berlatih alam spiritual untuk memotong dunia langit kuasi dan mengejutkan Dachehu. Ye Chen tidak memikirkannya. Setelah 2000 tahun, Dachehu kembali menemukan tubuh roh misterius, dan dia masih di kota asalnya, Zhengyang. Saya mendengar sepertinya Jining Huang. Nama ini, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ye Chen bermeditasi, dan Xie Yun mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh. Jining Huang.